Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang keji dan brutal karena penyelidikan kasus ini terlalu rumit. Ada juga berbagai rumor tentang kasus ini di internet. Beberapa rumor ini membuat orang menjadi takut saat memikirkannya. Ada yang membuat merinding, bahkan puncaknya pernah menimbulkan kegemparan nalar nasional. Tapi terlepas dari ini, meski semua orang ingin tahu siapa pelaku kasus ini, tapi akhir dari kasus masih menyisakan lapisan teka-teki untuk semua orang. Kasus ini adalah kasus Nanjing 119 yang dikenal sebagai 10 kasus teratas Tiongkok. 19 Januari 1996, saat ini kota Nanjing baru saja mengalami salju lebat. Seorang wanita cleaning service tengah melewati jalan Huagyo dekat Nanjing. Wanita itu menemukan tas lempang saat melewati jalan tersebut. Tidak lama setelah dia mengambil tas itu, polisi menerima panggilan mengirim sejumlah besar pasukan polisi untuk menghalangi TKP. Yang menghubungi polisi adalah wanita cleaning service itu sendiri. Di dalam tas berisi lebih dari 500 irisan daging yang sudah dimasak, dan 3 jari tercampur di dalamnya. Lalu, bagian tubuh yang sama juga ditemukan di jalan Suasoguang dan Gunung Longwang. Semua dibungkus di dalam tas lempang dan spray. Diperkirakan telah dipotong total menjadi lebih dari 2.000 irisan. Korban bernama Dio Azing adalah seorang mahasiswi dari kampus Gulou Universitas Nanjing. Belum genap 20 tahun saat terbunuh. Malam hari di tanggal 10 Januari, Dio Azing pergi jalan-jalan setelah makan malam, tapi tidak pernah kembali. Sampai 9 hari kemudian, setelah wanita yang mengambil tas itu menelepon polisi, barulah orang tua Dio Azing tahu bahwa putrinya sudah meninggal. Di era saat teknologi investigasi kriminal masih belum berkembang, penyelidikan pelaku biasanya akan dimulai dari orang-orang yang berhubungan dengan korban. Tapi sayangnya, pelaku dalam kasus ini jelas tidak memenuhi syarat ini. Dan Dio Azing menghilang dan terbunuh. Pada akhirnya, mayat baru ditemukan setelah 9 hari kemudian. Ini membuat kasusnya sudah tidak bisa dilacak. Semakin aneh dan semakin tidak tahu harus dimulai dari mana. Meskipun polisi tidak pernah menyerah atas kasus ini, mereka terus menanti terobosan dalam teknologi investigasi kriminal. Bisa berguna dalam kasus ini, dan bisa ada kemajuan terbaru. Tapi 10 tahun sudah berlalu sejak penantian. Semuanya tahu, seiring waktu, ingatan juga akan semakin kabur. Terlebih lagi, ini adalah kasus yang tidak menyangkut diri sendiri. Jadi, sama seperti semua orang, secara bertahap melupakan masalah ini. Era internet juga sudah tiba dalam beberapa tahun terakhir. Komunitas online seperti postingan forum secara bertahap muncul. Internet menyatukan orang, berkomunikasi bersama, berbagi bersama, atau mendiskusikan beberapa kasus sejarah yang menegangkan bersama. Dengan begini, waktu sudah sampai 21 Maret 2007. Sebuah posting online tentang kasus Universitas Nanjing 96-an telah diunggah. Setelah postingan ini diunggah, langsung diposting ulang ke banyak forum. Pada saat ini, kasus pembunuhan pada tahun 1996 kembali diingat oleh semua orang setelah 10 tahun berlalu. Tentu saja postingan ini juga belum berakhir. Ini hanya membangkitkan ingatan tentang kasus ini di kalangan netizen dan memberitahu netizen muda hal yang mengerikan terjadi di Nanjing. Netizen tidak terlalu menginginkan kebenaran. Lebih baik mengecualikan beberapa penggemar novel misteri dan netizen yang benar-benar ingin bernalar. Kebanyakan netizen yang hanya bersenang-senang tidak menginginkan kebenaran. Yang mereka inginkan adalah cerita yang menarik. Yang membuat kejadian ini menjadi trending adalah postingan yang diunggah oleh seorang netizen bernama Black Mas. Tahun 2008, forum Tiannya atau platform sosial Tiongkok muncul sebuah postingan berjudul "Sedikit Ide Tentang Kasus Universitas Nanjing" oleh Black Mas. Postingan ini didasarkan pada postingan tertentu yang bisa dibayangkan secara logis, menakutkan, dan penuh ketegasan. Sebuah fakta 12 tahun lalu dan kasus yang belum terpecahkan dengan cepat menarik diskusi hangat. Artikel tersebut menggambarkan TKP untuk berspekulasi tentang faktor penyebab korban dan pelaku saling mengenal, membahas identitas dan kepribadian korban,
Bagaimana pelaku mendapat kepercayaan dari korban? Artikel ini juga masih buram dari sudut pandang saat ini. Dalam postingan menjelaskan kondisi psikologis pelaku secara rinci. Korban terlihat seperti dia bagi tersangka. Dia mencintai korban, jadi ingin memiliki untuk selamanya. Tapi pertama-tama, dia ingin melakukan penebusan padanya. Aku tidak bisa memberikan deskripsi spesifik mengenai kasus ini. Tapi yang pasti adalah tersangka sudah mendapatkan kepuasan dalam proses ini. Melihat tubuh korban diiris menjadi irisan seperti daging kambing, tersangka merasa dosanya terbayar. Tapi daging ini masih kotor, harus dibuang. Hanya tersisa jiwa yang selamanya bersih. Selama arwah korban bersamanya, dia sudah merasa puas. Sekarang kita bisa menggambar potret tersangka. Tersangka adalah seorang pria berusia antara 30 dan 40 tahun saat pembunuhan. Mungkin di bawah 30. Wajahnya tampan, temperamen yang matang dan stabil. Tertutup, rendah hati, lajang, berpendidikan tinggi. Kualitas budaya yang lebih tinggi. Menyukai musik, juga mungkin menyukai sastra. Tinggal di dekat Universitas Nanjing. Mempunyai beberapa pengetahuan medis, tapi tidak ada orang yang mengetahuinya. Demikian tag asli dari Black Mask. Banyak diskusi muncul setelah artikel diunggah, dan banyak menunjukkan kontradiksi dengan postingan asli. Merasa deskripsi asli mempunyai tingkat keaslian tertentu, seperti orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, bahkan meski mereka bukan tersangka dalam kasus ini, juga pasti ada hubungannya dengan kasus ini. Beberapa orang langsung berkata, pemilik pos adalah pelaku. Dia menggugah artikel ini hanya untuk pamer. Lalu seorang netizen bernama Banyak berkata dengan satu paragraf, menurut karakteristik narasi dari pemilik posting dan kesimpulan yang sangat mendadak dari teori penebusan dosa, setelah yang pertama akan diikuti yang kedua. Ada penjelasan lebih rinci tentang motivasi psikologis, keagamaan, konsekuensi perilaku dan pelepasan emosional dari teori penebusan dosa. Fakta menunjukkan walau pemilik posting secara sengaja atau tidak merusak struktur naratif pertama, kedua, tapi aku akan membuat sebagian penjelasan dari konten di atas. Dan dalam narasi dosanya terbayar. Tapi daging ini masih kotor dan harus dibuang. Hanya jiwa yang selalu bersih. Ada sublimasi nilai yang sangat jelas. Lalu, apa komentar netizen bernama Banyak? Dia menunjukkan bahwa deskripsi pemilik pos mengenai pelaku tidak kritis, yang berarti deskripsinya mengenai pelaku secara terbuka. Dari analisis teks, pemilik artikel dengan sangat jelas mengatur struktur yang lengkap. Kata-kata yang tenang dan perlu dicatat bahwa ini berbeda dari postingan pada umumnya. Teksnya sangat rapi dan tanda baca digunakan dengan tepat. Misalnya, penggunaan tanda kutip, titik koma, dan tanda hubung pada umumnya diabaikan dalam artikel internet. Ini menyiratkan pemilik postingan mempunyai kepribadian berikut: tenang, penuh pertimbangan, terorganisir dan perfeksionis, dan jelas saja tidak ada orang normal yang akan berpikir artikel ini adalah fakta. Kendati demikian, pemilik post berulang kali menekankan ini hanyalah dugaan, menunjukkan pemilik posting sangat ingin menyembunyikan identitasnya. Dan deskripsi tentang dia di artikel Black Mask mengingat kebahagiaan yang dia bawa untuknya, tentu saja ada rasa sakit. Mereka mempunyai terlalu banyak kesamaan. Gelombang emosi subjektif terlalu kuat, sampai membawa sentuhan puitis. Ini sangat istimewa. Setelah gelombang emosi subjektif yang kuat, pemilik posting membuat potret dari pelaku. Dalam potret ini, pelaku adalah orang yang sempurna, dan tidak ada hubungannya dengan petunjuk untuk memecahkan kasus. Hampir secara membabi buta mengungkapkan kesempurnaan dan terbuka. Meski netizen bernama Banyak juga menjunjung tinggi semangat hiburan, balasannya juga menekankan bahwa analisis dan tanggapannya hanya omongan kosongan belaka, hanya sekedar gurauan. Tapi analisis rinci dari postingan Black Mask benar-benar membuat publik memikirkannya dan mengira Black Mask adalah pelaku. Juga telah menerima dukungan palsu. Kecurigaan ini membuat Black Mask menertawakannya. Di posting selanjutnya, dia menyayangkan dirinya masih SMP 12 tahun yang lalu. Tidak disangka menuliskan beberapa hal ini
bisa membuat kegemparan yang besar. Tapi menurut media lokal di Nanjing, polisi pernah menghubungi Black Mask. Ayah dari Black Mask adalah seorang polisi. Black Mask sendiri lahir pada tahun 1982. Berasal dari Nanjing dengan latar belakang lulusan hukum. Bekerja di pengadilan dan firma hukum, sekarang bekerja di bank. Polisi berargumen bahwa postingan Black Mask tidak berbahaya dan analisis kasus ini sebagian besar merupakan dugaan subjektif. Kembali ke korban Diao Ajing. Dirinya belum genap 20 tahun saat terbunuh. Masih sangat muda dan baru saja meninggalkan kampung halaman untuk memasuki kampus. Menghadapi kota Nanjing yang asing, lingkaran sosialnya sangat kecil. Tidak mempunyai tabungan, tidak ada perselisihan emosional. Dengan kata lain, tidak ada motif untuk membuktikan kejahatan, kecuali apabila pelaku adalah orang yang menyerang secara acak. Tapi tidak ada kasus serupa dengan pembunuhan saat itu. Kalau ini adalah kasus pembunuhan untuk memuaskan hasratnya, tidak mungkin hanya melakukan satu kejahatan, terutama cara pembunuhan yang begitu agresif. Sudah terlihat ini memprovokasi polisi. Agresif adalah kepribadian dari pelaku. Jadi bagaimana pelaku yang begitu agresif berhenti setelah melakukan kejahatan? Apakah dia benar-benar merasa bersalah? Maka seperti apakah si pelaku ini? Bukan hanya aku yang penasaran. Kurasa para netizen yang mengikuti kasus ini juga penasaran. Setelah tahun 2008 secara bertahap, kasus ini menjadi sunyi di internet. Tapi tidak sepenuhnya dilupakan. Masih banyak orang yang berusaha memberikan nalarnya, ingin mempunyai potret lengkap dari pelaku yang tersembunyi dalam kegelapan dan ditakdirkan untuk mati dalam bayangan. Di internet yang tidak pernah kehabisan topik berkualitas tinggi, seorang pengguna bernama Fan Xiao di sisu.com terlibat dalam kasus ini. Dia mengunggah artikel yang sangat rinci, deskripsi artikel yang jelas, nalar yang teliti. Aku mengagumi orang yang terus mencari informasi untuk membuat video ini. Kesimpulan utama dari artikel tersebut adalah kasus ini tidak dilakukan oleh orang asing. Alamat pelaku saat ini seperti bagaimana pelaku menghubungi korban, dan hubungan diantaranya hanyalah dugaan. Tapi semuanya didukung dengan akal dan logika. Dan yang lebih menarik lagi, setelah memposting nalarnya, seseorang muncul dan mengirimkan pesan padanya. Seluruh tulisan mengisyaratkan bahwa dialah pelaku sebenarnya dari kasus ini, dan menggunakan peran pembunuh untuk menjawab dan mengobrol. Profil Baidu dari pria misterius adalah menyukai sastra, sabar dan terkendali, juga pemberani, sangat membenci wanita. Nanjing adalah tempat yang tidak akan kulupakan. Masa pendaftaran adalah 0,3 tahun dan menggugah beberapa esai dengan substitusi subjektif yang kuat. Isi artikel adalah pandangan pelaku yang disubstitusikan ke dalam kasus. Teringat akan kasus ini dan menggambarkannya dengan sastra. Dengan demikian, pemilik pos melakukan percakapan tentatif yang penuh kehati-hatian dengannya. Dari waktu ke waktu, isi dialognya sangat menarik. Fan Xiao berkata, "Saat ini aku merasa sedikit yakin dia mungkin adalah pelakunya. Karena di satu sisi, dia tidak akan mau mengobrol denganku. Dan di sisi lainnya, dia juga tidak akan mengakuinya." Setengah di sini mengacu pada jarak antara nalar dan kebenaran dalam artikel. Dan tepat saat Fan Xiao ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, topik obrolan mereka berakhir karena membahas topik sensitif. Banyak orang bilang pelaku sudah tua dan tidak bisa mengakses internet. Faktanya, bagi banyak netizen lansia, internet, forum Tiannya, Baidu adalah website yang sering mereka jelajahi. Sangat berpartisipasi dalam diskusi. Bukan berarti terlalu acuh tak acuh untuk membahas sesuatu. Hanya merasa internet adalah langit yang bebas dan akan bersikap waspada. Tapi tidak akan merasa ada bahaya apapun. Polisi akan tidak peduli siapa diriku. Yang mereka butuhkan adalah teknologi canggih dan bukan ocehan tentang diri sendiri. Demikianlah yang diucapkan oleh pria misterius ini. Benar, internet yang begitu aneh tidak kekurangan dari ocehan diri sendiri dan bermain peran. Kalau serius, maka kamu kalah. Ini adalah payung perlindungan untuk perilaku semacam ini. Juga karena misteri ini,
jadi baru bisa menghibur semua orang. Dan masalah siapa yang bersembunyi di balik layar, bahkan jika ingin tahu, tidak akan ada orang yang menghabiskan banyak tenaga untuk mendalaminya. Kalau tertarik, maka pergi dan cari tahu sendiri, karena artikelnya terlalu panjang. Aku tidak akan mengungkapkannya terlalu banyak di sini. Lalu, orang seperti apakah pelaku dari kasus ini? Apa motifnya? Bagaimana kepribadiannya? Sebenarnya, apa dari kebenaran kasus ini? Tentu saja aku tidak tahu hal-hal ini. Lagi pula aku bukan pelakunya. Bahkan jika aku mengetahuinya, juga tidak akan berani mengatakannya. Kalau aku katakan bahwa aku tidak bisa menjelaskannya, lantas apakah aku adalah pelakunya? Ini juga aspek yang paling menakutkan dari kasus ini. Tuhan tahu rahasia kotor macam apa yang tersembunyi di bawah kulit manusia. Mungkin juga pembunuhnya adalah orang yang kita kenal. Dan rahasia ini akan tetap bersamanya sampai dia mati. Sampai dunia membicarakannya dan melupakannya. Puluhan tahun kemudian, kebenaran yang kejam dan murni tidak ada artinya bagi masyarakat, atau bahkan bagi seluruh dunia. Tapi selama ada orang yang mengingatnya, maka kemajuan yang mengarah pada jawaban akhir tidak akan pernah berhenti. Mungkin 3 atau 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Perkembangan teknologi investigasi kriminal yang terus-menerus akan memberikan kita sebuah jawaban akhir. Baiklah, tadi adalah video episode kali ini. Silakan dukung kami dengan klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.